أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ananda Adam yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang begitu indah, begitu merdu. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Besti, bro, masih siap menambah ilmunya? Masih semangat untuk menyimak? Siap kupingnya siap? Pemirsa pun di rumah pasti sudah siap dan pasti sudah tidak sabar. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak sama-sama kajian Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 77:1 insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita Ustadz Jumharudin. Fa'alaihi falyatafaddal maskurun. Shallu ala Muhammad. Silahkan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santriwan dan santriwati Darul Quran mulia yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah disebabkan Al-Quran. Amin. Amin ya Allah. Dan semua pemirsa Cahaya Hati, semoga hatinya bercahaya semuanya. Amin, Amin ya ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menyelami salah satu dari ayat surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Adem enggak? Adem guru. Adem enggak? Adem banget guru. Mendengarkan Quran seperti seorang anak bayi yang mendengarkan suara ibunya. Masya Allah. Jika seorang anak bayi tenang mendengarkan suara ibunya, maka semua kita akan merasakan tenang ketika mendengarkan firman Rabb yang menciptakan kita. Setuju? Setuju. Mari kita simak ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Karena orang yang beriman
pasti akan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena itulah mengapa sebelum perintah takwa dipanggil orang yang beriman. Karena orang yang beriman, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Bukan dengarkan dan pikir-pikirkan. Tapi dengarkan lalu kami taati. Maka kenapa Allah memanggil orang yang beriman baru perintah takwa? Karena orang yang beriman pasti akan merealisasikan takwa itu. Lalu kemudian apa perintah yang ingin ditegaskan? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan, sinnya sin kecil ya. Bukan sin besar. Kalau sin besar artinya perkataan yang keras. Tapi kalau sin yang kecil artinya perkataan yang tepat. Makanya bahasa Arabnya benar sadid. Kalau kita memanah tepat berarti panahannya sadid, tepat. Mengapa perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik, yang tepat? Bukan sekedar baik. Baik, benar, tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karena semua tempat punya pembicaraan yang khas untuk tempat itu. Dengan cara yang tepat ya, Guru. Dengan cara yang tepat, itu sadid dan tepat. Dan kenapa perintah untuk berkata yang tepat ini setelah perintah takwa? Karena salah satu indikator orang yang bertakwa adalah kelihatan dari lisannya. Dan kita tahu tadi orang yang beriman akan merealisasikan takwa. Orang yang takwa akan kelihatan dari lisannya. Maka jamaah sekalian, perkataan yang benar itu pasti lahir dari iman yang benar. Contohnya begini. Nih adik-adik ini suatu saat akan nikah. Amin. Biar awet pernikahannya kata orang nih. Kamu nanti ambil garam. Garamnya cairin. Terus tumpahin di depan rumah calon istri. Nah kira-kira itu biar nanti awet. Itu perkataan benar atau perkataan salah? Perkataan benar atau perkataan salah? Kenapa perkataan itu salah? Tidak sadidan karena imannya bermasalah. Masya Allah. Jadi ternyata di balik kata-kata, oh sekarang zamannya susah nih, yang haram aja susah. Terus apalagi yang halal. Yang halal. Kira-kira itu perkataan benar atau perkataan salah? Halo? Benar atau salah? Salah. Kenapa perkataan itu salah? Karena imannya bermasalah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka iman ini dasar. Kalau dasarnya sudah salah, yang dikatakan akan salah. Kalau dasarnya salah, perbuatannya salah. Kalau dasarnya sudah melanggar etik, maka ucapannya jadi salah. Kalau dasarnya sudah melanggar hukum, perbuatannya pasti akan salah. Maka iman ini menjadi dasar bagi ucapan yang benar, keperbuatan yang benar. Jika benar imannya, benar ucapannya. Jika benar ucapannya, maka akan benar perbuatannya. Nah sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik itu kelihatan dari apanya? Dari lisannya. Kalau kita ingin mengetahui apa yang tersimpan di hati orang, lihat lisannya. Karena lisan ini adalah gayung yang akan hanya menciduk dari tempatnya. Dan tempatnya adalah hati. Karena itulah apabila hati kita baik, apabila iman kita baik, maka insya Allah yang keluar dari mulut kita akan baik. Nah sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Sebagian orang mungkin mengatakan itu ucapan itu hanya yang keluar dari mulut yang didengar.
Zaman now orang berbicara kadang pendiam nih. Ini pendiam-diam nih. Diam semua. Tapi kalau di sosmed cerewet. Banyak orang pendiam kalau ketemu. Tapi di grup WA Rame. begadang di grup WA. Sekarang ini berbicara tidak cuma pakai mulut. Tetapi orang juga berbicara pakai tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim Masya wa Allah. tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini ku kunci mulutnya, tangannya berbicara. Maka orang ketawa aja sekarang nggak pakai mulut, pakai waka 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 waka. Dan apa hadiahnya? Hadiahnya kalau kita berkata benar, Allah akan perbaiki amalan kita. Dan kalaupun kita pernah berdosa, hadiahnya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu dahsyat pemaparan dari guru kita Ustaz Jumharudin, yang mana beliau sampaikan kalau cahaya iman itu ada di hati kita, maka yang keluar akan baik. Alhamdulillah, luar biasa guru kita. Sampai teman-teman para santri, santriwati, santriwan di sini gak kuat pengen bertanya sama guru. Sok, ada yang mau bertanya silahkan. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Perkenalkan, nama saya Filza Sabira Hanifah. Oke. Izin bertanya, apakah ketika seseorang mengucapkan kata kasar, baik disengaja, apakah berdosa ketika seseorang mengucapkan kata kasar, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan apakah dengan beristighfar dapat menghapus dosa tersebut? Terima kasih. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Guru luar biasa. Anak-anak santri di sini kritis guru. Luar biasa. Oh, silakan. Makanya dijawab, guru. suruh mondok di sini ya. Nah itu dia guru. Biar pada soleh dan soleha ini. Amin. Ya, apakah ketika seseorang mengatakan kata yang kasar, kalau disengaja atau tidak sengaja sama-sama dapat dosa? Jawabannya, kalau disengaja baru dapat dosa. Tapi kalau tidak disengaja, tidak mendapatkan dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, rufi'a an ummatil qata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak dicatat dosa dari umatku yang melakukan khata'. Khata' itu adalah dosa yang tidak disengaja. Ya, biasanya kalau tidak disengaja itu sekali-sekali ya. Kalau sejam 2 jam? Ya sejam itu udah sengaja. Dan ingat, masalahnya tadi sebagaimana di tafsir kita tadi, Betul, betul. bukan di lisannya, masalahnya di hatinya. Kok sampai keceplosan ngomong kasar, itu berarti hatinya. Nah caranya gimana guru menjaga hati itu? Subhanallah. Cara menjaga hati yang menarik. Yang menarik menjaga hati adalah menjaga pintu-pintu hati. Allahu Akbar. Menarik guru. Apa itu pintu hati? Coba kalau di rumah kira-kira ada pintunya? Rumah punya pintu? Punya. Punya. Betul. Kira-kira pintu itu ada kuncinya? Apakah pintu itu kita buka buat semua orang? Halo? Kira-kira Pak Ustadz mau datang dibuka? Halo? Tergantung ya enggak? Buka? Kalau pengamen datang dibuka? Artinya di rumah kita ada pintu. Kenapa? Dan kita kunci dan kita tidak buka 24 jam. Buka sekali-sekali. Ada yang baik kita buka. Ada yang mencurigakan, bahkan kita tutup, kita kunci. Kenapa? Karena di rumah kita ada harta benda, betul nggak? Di rumah kita ada uang nggak? Di rumah kita ada emas nggak? Mas Paijo. Ada benda-benda. Karena itu kita punya pintu dan pintu ini tidak kita buka kecuali yang datang membawa kebaikan. Pertanyaan saya, mana yang lebih berharga? Harta atau hatimu? Harta atau hatimu?
Jika untuk harta saja pintu rumah itu kita kunci dan kita tidak buka untuk semua orang. Lalu mengapa hati yang lebih berharga dari segalanya? Lalu kita buka pintu-pintu telinga, pintu mulut, pintu mata. Sehingga semuanya masuk ke dalam hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada gunanya harta dan anak. Ini bicara kekayaan harta dan anak. Betul. Tapi yang berharga adalah apa? Hati. Karena itu kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Maka orang yang kaya hatinya, tidak ada ya satupun orang yang bisa memiskinkannya. Orang yang miskin hatinya, tidak ada apapun yang bisa mengkayakannya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru. Alhamdulillah begitu luas pemaknaan, penafsiran, penyampaian beliau. Yang insya Allah ini ilmu banyak sekali manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Siap jaga hati? Siap kunci hatinya? Ada yang boleh masuk apa enggak? Boleh yang baik-baik saja insya. Terima kasih guru kita. Setelah ini kita akan kembali dengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah dengan pembahasan Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Oke. Ad-dinu lana wal haqq